Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jembrana memanggil sejumlah kepala desa dan lurah di Kabupaten Jembrana yang ikut dalam deklarasi politik salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sabtu lalu. Keikutsertaan sejumlah kepala desa dan lurah di Kabupaten Jembrana dalam deklarasi salah satu bakal pasangan calon gubernur Sabtu lalu berbuntut pada pemanggilan oleh Panitia Pengawas Pemilu. Sebanyak 50 kepala daerah diperiksa oleh Panwasli terkait kehadirannya dalam deklarasi politik tersebut. Secara bergantian, Panwasli Jembrana memanggil sejumlah perbekal guna dimintai keterangan. Perbekal yang pertama dimintai keterangannya yakni perbekal desa Perancak Nyoman Wijana. Wijana mengaku kehadirannya dalam deklarasi tersebut karena adanya undangan resmi dari panitia penyelenggara deklarasi salah satu paslon yang ditujukan ke seluruh kades dan lurah di Kabupaten Jembrana. Kapasitas saya hadir itu kan bukan atas nama pribadi, atas nama jabatan saya perbekal, semuanya diundang, perbekal dan lurah, maka saya hadir. Nah, di samping itu juga karena masyarakat yang hadir, ya, jadi saya ingin tahu sejauh mana reaksi masyarakat saya terhadap dengan deklarasi ini, dan juga saya ingin tahu juga apa sih visi dan misi ke depan calon daripada gubernur ini. Tapi kalau saya tidak diundang, saya tidak datang. Sementara itu, Ketua Panwasli Kabupaten Jembrana Pande Made Adi Mulyawan menjelaskan pemanggilan sejumlah kepala desa dan lurah ini untuk dimintai keterangan mengenai kehadirannya dalam deklarasi politik. Rencananya pemanggilan kepala desa akan kembali dilakukan. Melakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap 2 orang perbekal yang diduga hadir pada saat deklarasi tersebut, dan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan, kurang lebih ada 15 pertanyaan. Panwasli akan menindak secara tegas keterlibatan PNS dalam kegiatan politik. Upaya pencegahan keterlibatan PNS dalam politik telah dilakukan dengan pengiriman surat edaran ke seluruh kantor desa dan lurah di Kabupaten Jembrana. Usai dilakukan pemeriksaan, nantinya seluruh kades dan lurah akan direkomendasikan ke pemerintah daerah. Para kades dan lurah ini pun terancam sanksi disiplin yang diatur dalam PP nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang kode etik serta kedisiplinan pegawai negeri sipil. Butu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.